Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita bakal ngebahas soal terkait prediksi TPS UTBK 2022, pemahaman bacaan dan menulis. Kira-kira seperti apa pembahasannya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, kita lihat soal nomor pertama gitu ya. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai angka rasio Gini antara lain. Nah teman-teman, untuk menjawab soal ini berarti kita lihat dulu seperti apa isi teksnya. Nah teman-teman, di teks ini menjelaskan terkait angka dari rata-rata garis kemiskinan pada Maret 2018 sebesar Rp401.220 per kapita per bulan. Nah jadi di teks ini ngejelasin juga gimana kemiskinan itu sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari pengeluaran gitu. Nah di situ juga ada terkait seperti apa data-data garis kemiskinan di Indonesia seperti itu, kemudian berdasarkan provinsi seperti apa garis kemiskinannya, kemudian di situ juga menjelaskan bagaimana pengeluaran ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin itu berkurang gitu. Nah kemudian tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur dengan angka rasio Gini seperti itu ya teman-teman. Di paragraf kedua ini ngebahas juga gimana angka rasio atau angka rasio Gini yang semakin mendekati angka 1 gitu. Jadi kalau misalkan angka rasionya ini mendekati angka 1 berarti nanti ketimpangannya semakin besar. Disebutkan juga data-data dari BPS terkait gimana sih ketimpangan itu turun gitu ya karena pengeluaran. Kemudian seperti apa sih persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah desa yang lebih banyak daripada penduduk kota miskinnya ya gitu. Dan seperti apa usaha pemerataan yang dilakukan pemerintah melalui dana desa. Nah, di sini menjelaskan belum bekerja optimal gitu karena birokrasi dan pencairan dana desa masih lambat. Nah, tapi Menteri Keuangan bertekad selalu untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Nah, hal tersebut diragukan karena apa gitu ya? Angka kemiskinan tuh justru bisa naik seiring naiknya harga energi dan kebutuhan pokok yang terpengaruh pelemahan kurs gitu. Pasalnya masyarakat miskin sensitif terhadap kenaikan harga pangan. Nah ini tuh informasi seperti apa angka rata-rata garis kemiskinan, kemudian di daerah-daerah itu berapa data-datanya, seperti apa angka rasio Gini-nya. Nah jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan isi teks ini gitu ya, berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai angka rasio Gini antara lain. Kita lihat opsi yang A, rasio Gini merupakan perhitungan untuk mengetahui sejauh mana ketimpangan kemiskinan di kota dan di desa gitu ya teman-teman. Nah yang ini kurang tepat gitu ya, karena rasio Gini itu perhitungan untuk mengetahui ketimpangan kemiskinan, tetapi bukan di kota dan di desa gitu, tapi kemiskinan secara keseluruhan. Kita lihat yang B, ketika angka rasio Gini semakin mendekati angka 0, maka ketimpangan yang terjadi semakin menurun. Nah ini bisa kita lihat gitu ya, ini sesuai ya teman-teman, karena ini kita bisa lihat di teks kedua, di paragraf kedua, coba kita lihat. Nah di sini di paragraf kedua, saat angka rasio Gini semakin mendekati angka 1, artinya ketimpangannya semakin besar. Nah ketika rasio Gini-nya semakin mendekati angka 0, artinya sudah ada kesetaraan dalam pengeluaran penduduk gitu. Nah berarti ini menguatkan pilihan opsi yang B. Jadi ketika angka rasio Gini semakin mendekati angka 0, maka ketimpangan yang terjadi semakin menurun. Jadi kalau kita lihat opsi yang C, rasio Gini pada Maret 2018 adalah 0,389 dan nilainya meningkat dari rasio Gini setahun yang lalu. Ini kurang tepat. Kemudian rasio Gini dapat memberikan informasi mengenai jumlah masyarakat kaya dan miskin di suatu desa, kurang tepat juga karena tadi dia ini memberikan informasi seperti apa ketimpangan yang terjadi teman-teman gitu. Kemudian yang E, perhitungan rasio Gini dapat membantu mengatasi permasalahan jumlah angka kemiskinan di kota dan di desa. Nah kalau kita lihat teman-teman belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan jumlah angka kemiskinan di kota dan di desa. Karena kalau misalkan kita lihat di teks gitu ya, di kalimat terakhir Menteri Keuangan ini bertekad terus untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi di sini namun gitu, hal tersebut diragukan karena angka kemiskinan justru bisa naik seiring naiknya harga energi dan kebutuhan pokok yang terpengaruh pelemahan kurs. Nah, jadi pasalnya masyarakat miskin sensitif terhadap kenaikan harga pangan seperti itu teman-teman. Nah, makanya opsi yang E kurang tepat. Nah, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B.
Oke, kita lihat soal nomor berikutnya. Berikut ini hal yang mungkin menyebabkan angka kemiskinan dirasa akan sulit diturunkan yang dipaparkan dalam bacaan tersebut kecuali. Nah, berarti kita lihat dulu opsinya. Katanya yang pertama, harga energi bumi akan naik terus. Nah, berarti teman-teman kita bisa lihat apakah kalimat ini ada di teks tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat kalimat terakhir gitu, kalimat terakhir, 3 kalimat terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertekad untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Namun, hal tersebut diragukan karena angka kemiskinan justru bisa naik gitu. Kemudian, seiring naiknya harga dan energi dan kebutuhan pokok yang terpengaruh pelemahan kurs, pasalnya masyarakat miskin sensitif terhadap kenaikan harga pangan gitu teman-teman. Nah, berarti teman-teman ini udah mewakili bagaimana angka kemiskinan itu dirasa sulit untuk diturunkan gitu. Berarti kalau kita lihat opsi yang A, harga energi bumi akan terus naik. Nah, ini benar ya teman-teman. Kemudian melonjaknya harga kebutuhan pokok, benar. Peningkatan harga kurs yang tidak dapat diduga juga benar. Pencairan dana desa yang lambat juga benar. Nah, jadi karena di sini pertanyaannya kecuali teman-teman gitu ya. Nah, berarti yang tidak sesuai dengan isi teks tadi yang menyebabkan angka kemiskinan dirasa akan sulit diturunkan itu, pilihan yang tepat adalah yang E gitu, lapangan kerja yang masih belum merata, karena ini tidak sesuai dengan isi teks. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Next teman-teman, kita lihat soal nomor berikutnya. Ide pokok yang paling tepat untuk paragraf kedua adalah, nah berarti di paragraf kedua tadi, kalau kita lihat teksnya, di paragraf 2 ini menjelaskan seperti apa angka rasio Gini yang semakin mendekati angka 1 gitu, atau saat angka rasio Gini semakin mendekati angka 1 artinya ketimpangan itu semakin besar. Ketika rasio Gininya semakin mendekati angka 0 artinya sudah ada kesetaraan dalam pengeluaran penduduk. Nah, jadi kalau kita lihat berarti setelah itu baru dijelaskan seperti apa rasio Gininya gitu. Kemudian angka penurunan rasio Gininya seperti apa, persentase penduduk miskin di Indonesia-nya juga berapa persen data-datanya gitu, dan penyebarannya tidak merata sudah ada di dalam teks seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat opsi yang A, angka garis kemiskinan yang disebutkan dirasa masih terlalu rendah dan masih perlu dievaluasi. Nah, ini benar ya teman-teman, karena ini sudah sesuai dengan isi yang ada di dalam teks seperti itu. Ini udah sesuai ya teman-teman, jawaban yang A. Karena di situ menjelaskan terkait angka garis kemiskinan dan semua data-datanya sudah dijelaskan. Yang B, angka garis kemiskinan negara Indonesia adalah Rp401.000 per bulan. Nah, kalau ini karena yang ditanya ide pokok di paragraf kedua. Nah, angka garis kemiskinan negara Indonesia ini berada di paragraf pertama, teman-teman. Berarti kita lihat teksnya. Katanya Bima Yudhistira mengatakan bahwa garis kemiskinan Rp400.000 per bulan masih terlalu rendah dan masih perlu dievaluasi kembali seperti itu. Nah, berarti yang ini kurang tepat untuk opsi yang B. Kemudian kita lihat opsi yang C-nya. Angka garis kemiskinan ditinjau dari jumlah pengeluaran masyarakat per bulan, bukan dari jumlah angka kekayaan. Nah, ini juga ada di paragraf pertama. Keluarga yang terdiri atas 4 orang dianggap miskin jika pengeluarannya kurang dari 1,6 juta per bulan. Kurang tepat juga, Bima Yudhistira merupakan peneliti di Institute for Development of Economics Finance gitu. Nah, ini juga kurang tepat karena ini kalimat penjelas yang ada di teks pada paragraf pertama seperti itu. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Oke teman-teman, kita lihat soal nomor berikutnya. Tulisan berikut diikuti oleh 5 butil pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor yang dicetak tebal tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan yang tersedia gitu. Nah, berarti kita lihat dulu yang A, ada hutang. Kemudian negara Indonesia saat ini sudah mencapai 2.865 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat. Di setiap tahunnya, hutang-hutang ini nantinya menjadi sumber utama penghasilan komponen pemerintah dan dapat menjadi sebuah pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, ujar pengamat perekonomian Indonesia Daeng. Kalau kita lihat yang pertama, berarti teman-teman ini ada kata hutang. Nah, jadi teman-teman, kata hutang ini kata yang tidak baku, harusnya tulisan yang benar itu adalah utang gitu, atau kata bakunya adalah utang, bukan hutang. Jadi haknya itu dihilangkan seperti itu teman-teman. Berarti kalau kita lihat yang A ini, nah kita lihat opsi yang A, katanya baku, berarti salah teman-teman, karena ini tidak baku gitu, karena dia katanya hutang, harusnya katanya itu utang gitu, haknya dihilangkan. Yang B tidak baku, nah berarti ini benar ya,
Kemudian lazim, dia ini lazim teman-teman gitu. Kemudian hiperkorek bukan juga, kurang tepat. Lazim juga kurang tepat, pleonasme juga kurang tepat. Nah, berarti teman-teman, jawaban yang benar untuk soal ini adalah katanya pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor yang dicetak tebal tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan yang tersedia B, C, D, E gitu. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B, tidak baku. Kita lihat yang berikutnya. Ini kan ada kata negara ya teman-teman. Nah, jadi kata negara ini, negara Indonesia saat ini sudah mencapai 2.865 triliun. Nah, berarti kalau misalkan kita menuliskan kata yang sifatnya geografis dan menunjukkan sebuah negara, nah berarti huruf awal katanya itu harus huruf kapital. Nah, kalau kita lihat di yang B ini gitu ya, di B ini kan dia ada kata negara, dia huruf kecil teman-teman, makanya dia salah gitu. Berarti kita harus perbaikin nih kata negaranya. Berarti kita perbaikinya dengan cara, kita lihat opsi yang A, negara, salah ya karena di sini huruf kecil semua gitu. Kemudian kita lihat yang B, negara, N-nya kapital. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat yang C, negara, salahnya ini karena dia ini hurufnya miring gitu. Nah, makanya salah. Kalau kita lihat yang D, negara, nah ini sudah benar, tapi karena dia ngasih huruf bercetak tebal teman-teman, makanya kurang tepat atau salah. Yang E, negara, nah di sini dia ngasih tanda baca, tanda kutip gitu. Jadi ini bukan pakai tanda kutip ya teman-teman, makanya salah. Berarti jawaban yang benar untuk opsi yang B, negara itu adalah tulisannya jadi N-nya itu huruf kapital. Kemudian karena dia diikuti tadi kondisi letak geografis dan diikuti nama negara, makanya jawaban yang benar adalah yang B. Kita lihat yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kata yang ketiga yang bercetak tebal ini, kita perlu perbaiki apa enggak. Nah, kita lihat ya. Jadi saat ini sudah mencapai 2.865 triliun gitu. Nah, teman-teman gitu ya. Kalau misalkan di kata baku, ini kan ada angka itu, apalagi dia menunjukkan triliun. Nah, angka ini menunjukkan harus memiliki rupiah di depannya untuk perbaikannya. Jadi ketika ada kata rupiah, nah terus baru kita buat angka 2.865 triliun. Terus setelah kata Rp nanti tidak ada tanda apapun gitu ya, mau tanda titik, mau tanda koma gitu. Langsung ke angkanya seperti itu. Nah, makanya teman-teman yang ini salah karena apa? Karena tidak ada kata rupiah di depannya, kemudian akan benar ketika setelah kata rupiah itu langsung angka gitu ya, tidak ada angka koma ataupun tidak ada tanda titik seperti itu. Kalau kita lihat dari opsi pilihannya, yang A baku salah karena ini tidak baku teman-teman gitu ya, karena kurang kata rupiahnya, kemudian tidak logis, nah kurang tepat, terus tidak baku. Nah ini ya teman-teman, makanya ini jawabannya udah benar yang C. D ambigu, kurang tepat. E efektif juga kurang tepat. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Next, kita lihat nomor berikutnya, 2.865 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat di setiap tahunnya gitu ya teman-teman. Ini berarti kata yang bercetak tebal di setiap ini kita perlu perbaiki karena kita harus memisahkan kata di dengan setiapnya gitu. Karena di sini tuh menunjukkan preposisi teman-teman, bukan menunjukkan imbuhan gitu. Makanya kita harus pisahkan. Berarti kalau kita lihat opsi yang A dirangkaikan berarti kurang tepat, yang B dipisah. Nah, ini udah benar. Yang C diberi tanda kurung juga kurang tepat. Kemudian D dimiringkan kurang tepat, yang E diganti juga kurang tepat. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Next, kita lihat nomor terakhir teman-teman. Tadi kata di setiap juga udah kita selesaikan. Nah, next kita masuk ke kata yang bercetak tebal yang kelima. Hutang-hutang ini nantinya menjadi sumber utama penghasilan komponen pemerintah dan dapat menjadi sebuah pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, ujar pengamat perekonomian Indonesia Daeng gitu. Nah, jadi teman-teman, karena di sini kalimatnya itu dijelaskan oleh orang gitu, dan kemudian karena di sini ada ujar pengamat perekonomian Indonesia Daeng, di sini sebenarnya sudah tepat gitu ya, karena di awal dia udah menulis dengan huruf kapital ujarnya gitu. Tetapi tanda bacanya ini salah karena dari kata hutang negara Indonesia sampai pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya, harusnya tanda kutipnya bukan dari kata hutang negara Indonesia, tapi teman-teman harusnya tanda bacanya ini kita pindahkan ke dalam kutipan mulai dari kata hutang-hutang ini seperti itu. Jadi tanda kutip bacaannya di sini teman-teman. Hutang-hutang ini nantinya menjadi sumber penghasilan ekonomi pemerintah dan dapat menjadi sebuah pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, ujar pengamat perekonomian Indonesia Daeng gitu. Nah, jadi bukan di kalimat pertama gitu ya, tetapi
di kalimat kedua, karena di kalimat kedua ini adalah pendapat dari pengamat perekonomian Indonesia gitu. Kalau misalkan yang dari A atau kalimat pertama itu memang sudah ada data atau memang sudah datanya atau faktanya seperti itu, bahwa utang negara Indonesia itu udah mencapai 2.865 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat di setiap tahunnya seperti itu. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal yang ini adalah kita yang A sesuai PUEBI. Ini kurang tepat ya teman-teman, yang B-nya tidak perlu salah gitu ya. Tanda baca dipindahkan ke dalam kutipan ini benar. Nah, jadi kita pindahkan dari yang hutang ke hutang-hutang ini gitu ya, tanda serunya jadi di sini tanda kutipannya. Jadi dari hutang-hutang ini sampai dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Kemudian tanda baca tidak harus dipindahkan. Nah, ini benar dan salah, yang tanda baca harus dipindahkan. Kemudian tanda baca seharusnya dihilangkan juga kurang tepat gitu. Nah, berarti untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan terkait prediksi soal TPS UTBK 2022, pemahaman bacaan dan menulis. Semoga dipahami. Cukup sekian dari kakak, jangan lupa saksikan terus video-video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.